Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jamaah ikhwah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya dan hidayahnya dan taufiknya kepada kita semuanya. Tidak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita yang tiada hentinya. Maka sebagaimana nikmat tersebut Allah berikan kepada kita tanpa henti, maka syukur kita pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dan wajib tanpa henti. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan kita, dengan anggota badan kita, dan juga dengan hati kita. Jamaah ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah oleh Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat yang perlu dan penting untuk kita ketahui semuanya. Dan kita sampai pada pembahasan tafsir surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Dan pada pertemuan yang sebelumnya sudah kita kaji tafsir surat At-Takatsur, dan pada pertemuan siang hari ini kita memasuki pada surat yang setelahnya, yaitu surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insan lafi khusr, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, dan saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan juga saling berwasiat dalam kesabaran. Ya. Ikhwani rahimakumullah jami'an, kita baca tafsir dari surat Al-Asr ini
qala Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam menafsirkan surat Al-Asr ini, hadhihi suratun azimatun balighatun mujazah. Surat ini, surat Al-Asr ini adalah surat yang sangat agung. Surat yang sangat agung sekali, yang sangat mendalam sekali, meskipun ringkas. Meskipun surat ini pendek, ringkas, akan tetapi makna dari surat ini sangat agung, sangat mendalam sekali. Hawat al-khaira kullah, mencakup seluruh kebaikan. Surat ini meskipun pendek, namun isinya mencakup seluruh kebaikan. Aqsamallahu tabaraka wa ta'ala fiha bil asr. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Asr ini bersumpah dengan waktu atau masa. Apa itu waktu? Apa itu masa? Wa huwa taqallubul lail wan nahar. Waktu di sini kata beliau taqallubul lail wan nahar. Ya. Pergantian malam dengan siang, pergantian malam dan siang, siang dan malam, itulah waktu. Ya. Wa huwa mahallu a'malil ibad min khairiha wa syarriha. Dan waktu ini adalah tempat beramalnya para hamba. Waktu ini adalah tempat para hamba beramal di dunia ini. Baik amalan itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Waktu adalah tempatnya kita semuanya untuk beramal. Tinggal kita isi dengan amal kebaikan ataukah dengan amal keburukan. Waktu ini adalah modal bagi setiap manusia. Apakah waktu yang dia punya itu, yang dia miliki, dia gunakan dengan baik untuk beramal dengan amalan kebaikan, amal saleh, atau sebaliknya dia gunakan untuk beramal dengan amalan yang buruk. Modal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala di sini bersumpah, ya, bersumpah dengan waktu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya atau dengan yang lainnya, dengan dirinya sendiri, dengan sifatnya, atau dengan makhluknya, kecuali yang Allah gunakan untuk bersumpah itu memiliki fadilah yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar, keistimewaan yang sangat besar, memiliki manfaat yang sangat besar. Sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakannya untuk bersumpah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bebas mau bersumpah dengan apa saja, bebas mau bersumpah dengan dirinya sendiri, atau bersumpah dengan sifatnya, atau bersumpah dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bebas ingin bersumpah dengan apapun, ya, karena Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, maka ingin bersumpah dengan apapun bebas, karena Allah yang mengatur. Berbeda dengan makhluknya, dengan kita makhluknya yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus ikut aturannya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan aturan, tidak boleh bagi siapapun untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin bersumpah, maka wajib
bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah." Barang siapa yang ingin bersumpah, maka dia harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Aw liyasmut. Kalau tidak, maka diam saja, enggak boleh bersumpah. Ya. Kalau ingin bersumpah, maka bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau tidak, maka enggak usah bersumpah. Ya, diam. Ini adalah aturan Allah Subhanahu wa taala dalam hal bersumpah. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, ya, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafar aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, menyebut nama selain Allah, maka faqad kafar aw asyrak, maka sungguh dia telah melakukan sebuah kekufuran atau kesyirikan. Ya. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam salah satu bentuk kekufuran atau kesyirikan. Ya. Asalnya syirik kecil, akan tetapi jika dimasuki dengan keyakinan tertentu yang merusak, ya, rububiyah seseorang, i'tiqad keyakinan seseorang, bisa saja masuknya dalam kesyirikan yang besar. Meskipun asalnya sumpah dengan nama selain Allah adalah syirik kecil. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bersumpah dengan waktu. Karena saking pentingnya waktu, mengingatkan kita akan berharganya waktu ini, sampai-sampai Allah mengingatkan dan menggunakannya untuk bersumpah. Kemudian selanjutnya, innal insan, ya, sesungguhnya manusia, ai jinsul insan, jenis manusia, bukan yang lainnya, ya, manusia dan bukan makhluk yang lainnya yang disebut di dalam ayat ini. Lafi khusrin, ya, annasu kulluhum khasirun. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Ya. Sungguh manusia berada dalam kerugian, yaitu manusia seluruhnya, semuanya akan rugi. Semua manusia akan rugi tanpa terkecuali. Yang dikecualikan adalah orang-orang yang disebutkan dalam ayat yang setelahnya. Sungguh seluruh manusia itu akan berada dalam kerugian. Di sini ada takkid, penekanan. Ya. Yang pertama Allah bersumpah, ya, itu takkid yang pertama. Kemudian di sini menggunakan innal insan. Inna di sini dalam bahasa Arab juga termasuk salah satu, ya, adawat at-taukid, salah satu alamat atau tanda untuk menunjukkan penekanan. Kemudian la fi khusrin, la di sini juga lam at-taukid untuk menunjukkan penekanan. Allah Subhanahu wa taala menekankan di sini sebanyak 3 kali yang menunjukkan bahwasanya manusia memang benar-benar akan berada dalam kerugian. Illa man istathnahumullahu fi hadhihi surah, kecuali orang-orang yang Allah kecualikan di dalam surat ini. Wahum man jama'u sifatin arba'an, dan mereka itu adalah orang-orang yang mengumpulkan 4 sifat. Bukan salah satunya saja, tapi semuanya harus berkumpul kalau dia tidak mau
berada dalam kerugian. Ya. Apa sifat-sifat mereka itu? Illal ladzina amanu, yang pertama, kecuali orang-orang yang beriman, ya. Ai billahi wa bima amarahum tabaraka wa ta'ala bil imani bihi. Kecuali orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dengan atau beriman kepada Allah dan dengan apa yang mereka diperintahkan untuk beriman dengannya. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rububiyah Allah, uluhiyahnya Allah, asma dan sifatnya Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beriman kepada semuanya itu. Ya. Dan beriman kepada ketiga hal tersebut, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak mungkin untuk bisa dilakukan oleh seseorang jika tidak tahu ilmunya. Maka agar dia bisa untuk beriman kepada Allah, kepada rububiyah Allah, kepada uluhiyah Allah, asma dan sifatnya, maka harus dipelajari ilmunya agar dia bisa beriman. Kalau tidak belajar, ya nggak akan bisa beriman dengan benar kepada rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat Allah tadi. Maka syarat untuk beriman itu harus tahu ilmunya, dipelajari ilmunya, bagaimana cara beriman yang benar. Ya. Yang pertama tadi beriman kepada Allah. Ya. Belajar tauhid. Ya. Mempelajari tauhid dengan benar, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun tauhid asma dan sifat. Kalau tidak mau, maka la fi khusrin, akan berada dalam kerugian, akan rugi. Menjadi manusia yang rugi kalau tidak mau mempelajarinya. Ya. Itu yang pertama, mempelajari keimanan kepada Allah. Ya. Wa bima amarahum tabaraka ta'ala bil imani bihi, dan juga mempelajari, ya, iman yang Allah perintahkan untuk beriman dengannya. Apa itu? Iman yang disebutkan di dalam rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, ya. Beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir Allah, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wajib beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Bagaimana seorang bisa beriman dengan rukun iman yang benar? Ya harus tahu ilmunya, harus dipelajari. Kalau tidak belajar, bagaimana cara beriman kepada para malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir yang benar bagaimana, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Kalau tidak tahu bagaimana cara beriman yang benar dengan rukun iman yang 6 ini, maka bagaimana mungkin dia akan bisa beriman dengan beriman yang benar kalau tidak mempelajarinya, tidak tahu ilmunya. Maka dari sini kita mengambil faedah bahwa belajar menuntut ilmu agama, terutama tentang keimanan, itu hukumnya wajib. Ya. Kalau tidak, maka lafi khusrin, akan menjadi orang yang rugi. Wa hadha fihi al-ilm, dan dalam sifat yang pertama ini, ya, terdapat faedah akan wajibnya berilmu, ya. Li'anna al-imana la yakunu illa an ilmin wa basiratin, karena beriman dengan hal-hal yang disebutkan tadi itu tidak mungkin kecuali didasari dengan ilmu, ya, dan basirah, ya, kecuali dilandasi dengan ilmu, ya. Tidak mungkin seorang bisa beriman dengan benar kecuali dia harus tahu ilmunya dulu, ya. Kemudian sifat yang kedua,
Sifat yang pertama adalah beriman, sifat yang kedua wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ai taqarrabu ila Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa'il ibadat wa sunufil qurbat talaban li ridwanihi subhanahu. Ya. Dan orang-orang yang beramal saleh maksudnya ya, adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah. Dengan berbagai macam ibadah dan berbagai macam cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala talaban li ridwanihi subhanahu, dengan niat untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beribadah niatnya untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena riya, bukan karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa fi imanihim wa amalihim as-salih takmilun li anfusihim. Ya. Dan di dalam keimanan mereka kepada hal-hal yang diwajibkan untuk beriman dengannya tadi dan beramal saleh, ya, ini terdapat penjelasan tentang bahwasanya dengan dua hal tersebut dia akan bisa menyempurnakan, bisa memperbaiki dirinya. Dengan beriman, dengan keimanan yang benar, yang dilandasi dengan ilmu, dan kemudian dengan amal saleh, maka berarti dia akan bisa menyempurnakan dirinya sendiri, akan bisa memperbaiki dirinya sebelum memperbaiki orang lain nanti. Jadi fokusnya sekarang memperbaiki diri dulu. Dengan apa? Dengan berilmu, kemudian beramal, mengamalkan ilmunya. Ya. Maka dengan dua hal itu, maka dia akan bisa memperbaiki dirinya. Kalau tidak beramal, maka lafi khusrin, dia akan berada dalam kerugian, menjadi orang yang rugi. Ya. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, ya, tidak mau zakat, tidak mau haji padahal sudah mampu, ya. Dan amal-amal yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan, dia tidak mau mengerjakan itu, maka lafi khusrin, akan menjadi orang yang rugi. Bukan hanya itu, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pun juga akan menjadi orang yang rugi kalau tidak mau meninggalkan larangan Allah. Ya. Maka harus beramal, ya, beramal ibadah yang benar dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu sifat yang kedua, beramal soleh. Kemudian sifat yang ketiga, watawasau bil haqq, ya, saling berwasiat dengan kebenaran, ya, saling memberikan wasiat dengan kebenaran. Dan dari ayat ini atau dari kalimat ini, dari sifat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan watawasau, saling memberikan wasiat. Dua arah berarti dia juga bisa menjadi orang yang memberikan wasiat, berwasiat kepada orang lain, dan dia juga harus bisa menjadi orang yang menerima wasiat orang lain, bisa menjadi orang yang mau mendengarkan nasihat orang lain, ya. Kalau ada kemungkaran, bisa memberikan nasihat kepada saudaranya agar menjauhi kemungkaran tersebut, ya. Dan dia seandainya terjatuh ke dalam kemungkaran, kesalahan, maka tidak sombong untuk menerima nasihat dari saudaranya, menerima nasihat, ya. Tidak sombong kemudian menolak nasihat tersebut, ya. Kata beliau, ai bidinillahi alladzi radiyahu li'ibadihi, saling memberikan
wasiat dengan kebenaran, al-haq. Apa itu al-haq? Apa itu kebenaran? Ai dinillah alladzi radiyahu li'ibadihi wa syara'ahu lahum. Kebenaran di sini adalah agama Allah yang Allah ridhai untuk para hambanya, yaitu agama Islam, wa syara'ahu lahum, dan yang Allah syariatkan untuk mereka. Wa tawasihim bihi, ya. Dan saling memberikan, ya, nasihat, ya, dengan agama Allah tersebut, syariat Allah tersebut. Ai hatha ba'duhum ba'dan 'ala al-inayati bihi wal muhafadhati 'alaihi. Ya, maksudnya adalah sebagian mereka saling menganjurkan kepada sebagian yang lainnya untuk memperhatikan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saling mengingatkan. Kalau masing-masing sudah berusaha untuk berilmu, beriman dengan keimanan yang benar, kemudian beramal saleh untuk menjaga keistiqomahan ilmu, iman dan amal saleh tersebut, maka harus saling menasihati. Yang namanya setan, yang namanya keimanan itu yazidu wa yanqus. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Dan setan tidak akan berhenti untuk mengganggu manusia, ya, agar memiliki keyakinan-keyakinan yang menyelisih keimanan yang benar, agar malas dalam menuntut ilmu, agar malas dalam beramal, ya. Maka saling berwasiat, ya, di dalam bersabar atau di dalam menuntut ilmu. Orang yang tidak mau menuntut ilmu diajak untuk menuntut ilmu agar keimanannya benar, amalnya benar, ya. Maka saling menasihati, ya. Wa hadza takmilun li ghairihim ba'da an kammalu anfusahum. Dan dalam sifat ini terdapat, ya, terdapat perbaikan, ya, memperbaiki orang lain, memperbaiki orang lain setelah dia memperbaiki dirinya sendiri, ya. Wa tawasau bil haq, ya, menasihati dengan kebenaran. Setelah dia fokus kepada dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, maka jangan berhenti sampai di situ. Namun hendaklah dia juga memperhatikan saudaranya. Jangan ingin masuk surga sendirian, tapi ajak saudara kita yang lainnya untuk bersama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan saling menasihati, ya. Ini sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat yang disebutkan di dalam surat Al-Asr ini, wa tawasau bis sabr. Saling memberikan wasiat, nasihat dengan kesabaran, ya. Ai ala ta'atillahi wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillah al-mu'limah. Saling memberikan wasiat, nasihat dengan kesabaran di dalam ketaatan kepada Allah. Yang namanya ketaatan, ibadah itu berat. Istiqomah di dalam ketaatan, di dalam ibadah itu berat. Maka butuh saling mengingatkan agar tetap semangat, ya, dalam menjaga salat 5 waktu, ya, tepat waktu, ya, tidak sering terlambat, apalagi tidak salat, ya. Butuh saudara yang saling mengingatkan. Ada kalanya ketika keimanan lagi turun, ini suka datang terlambat, ya. Bahkan sebagian barangkali, ya, suka kebablasan tidur sehingga sering kelewat sholat subuh berjamaah, ya. Karena sudah semakin kesini semakin kesana, ya. Semakin kesini, ya, semakin menurun keimanannya, ya, sehingga sholat subuh pun sering bablas, ya, tidak berjamaah di masjid. Ya, maka seperti ini jangan dibiarkan. Kalau kita tahu ada saudara kita yang seperti itu, diingatkan, ya, diingatkan. Mudah-mudahan, ya, dengan kita mengingatkan, saling menasihati, ya,
Maka dengan itu saudara kita kembali kepada ibadah yang benar, kembali kepada semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang ibadah itu butuh sabar. Ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh sabar. Godaan di luar sana banyak sekali. Ya. Godaan di luar sana banyak sekali. Kalau tidak sabar, maka seorang akan mudah terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan-ajakan untuk bermaksiat di luar sana itu sangat banyak sekali. Kalau tidak sabar, itu orang akan mudah terjatuh ke dalam hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada saudara kita ada gelagat-gelagat indikasi sepertinya menjurus kepada yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sungkan untuk menegur agar dia tidak jadi melakukan. Itulah makna tawasau, saling memberikan nasihat agar bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjerumus. Yang namanya ajakan-ajakan itu sangat banyak sekali. Maka ketika kita tahu, ya, setelah kita memperhatikan diri kita sendiri agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan tersebut, kemudian jika ada saudara kita yang sepertinya akan terjatuh ke dalam hal terlarang tersebut, maka kita ingatkan, ya, agar jangan sampai dia terjatuh. Sabar, ya, sabar. Dunia hanya sebentar. Sabar, ikut aturan Allah. Sabar, jangan sampai terjerumus ke dalam yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar, ya. Wa ala aqdarillah al-mu'rifah, dan bersabar di dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Ya, yang namanya takdir Allah, musibah, ya, terkadang memang membuat hati kita terasa sakit, berat. Ya. Maka sebagai saudara, sesama muslim, sesama mukmin, ya, kita saling memberikan nasihat, menguatkan, ya, antara satu dengan yang lainnya, ya, agar bersabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Entah musibah berkaitan dengan keluarga kita, ya, anak kita, istri kita, orang tua kita, atau musibah berkaitan dengan pekerjaan kita, ya, atau musibah berkaitan dengan diri kita sendiri, ditimpa sakit atau yang lainnya. Itu adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersabar untuk, ya, menghadapi itu semuanya. Dan kita mengingatkan saudara kita agar juga bersabar di dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan itu. Wa hadza fihi anna tariqad da'wah la budda fihi min adza. Dan dalam firman Allah ini terdapat faedah bahwasanya jalan dakwah itu pasti akan ada gangguannya. Jalan dakwah itu pasti akan ada gangguan. Falyasbir al-insanu wal yahtasib. Maka hendaklah seorang itu sabar dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan yang dia terima dari berbagai penjuru di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna bi idznillah tabaraka wa taala minan najinal faizin. Ya, sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang termasuk orang-orang yang sukses dan orang-orang yang menang, ya. Bersabar, ya, menghadapi gangguan, ya, dan berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah sampai dia akan menjadi orang-orang yang sukses dan menang. Waqad qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, sungguh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau fakkarun nasu fi hadhihi surah la kafathum." Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya manusia mau memikirkan surat ini, mau mentadabburi surat ini, benar-benar merenungi surat ini, surat Al-Asr ini, la kafathum, maka sungguh cukup bagi mereka, ya, cukup bagi mereka.
Maksudnya lakafathum wa'idhan wa zajiran 'anil manhiyat wa sa'iqan ilal khairi wal birri bi anwa'ihi. Maka sungguh cukup bagi mereka untuk menjadi sebuah nasihat. Cukup bagi mereka untuk menjadi sebuah peringatan agar jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup menjadi sebuah nasihat penyemangat agar dia semangat untuk mengamalkan kebaikan, semangat untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya benar-benar merenungi, mentadaburi surat Al-Asr ini, surat yang sangat agung, surat yang sangat istimewa, yang seandainya kita semuanya mampu merenungi surat ini, maka sungguh kita akan bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau tidak maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi, ya, kalau kita tidak masuk ke dalam 4 sifat yang disebutkan di dalam surat Al-Asr ini. Ya, berilmu, beriman, ya, yang dilandasi dengan ilmu yang benar, beramal saleh, kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir saling berwasiat untuk sabar di dalam semua itu, di dalam berilmu, di dalam beramal saleh, dan di dalam saling memberikan nasihat kepada yang lainnya, di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tafsir ringkas dari surat Al-Asr. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kajian surat Al-Asr ini ya kami tutup dengan perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsirnya tatkala menafsirkan surat ini, beliau mengatakan fabil amraynil awwalain yukammilu insanu nafsahu, ya, dengan 2 perkara yang pertama, yaitu dengan berilmu dan amal saleh, maka seseorang akan bisa memperbaiki dirinya, ya. Wabil amrayni al-akhirain yukammilu ghairahu, dan dengan mengamalkan 2 sifat yang terakhir, yaitu saling berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat di dalam kesabaran, maka dia akan mampu memperbaiki orang lain. Wa bi takmilil umuril arba'ah yakunu al-insanu qad salima minal khasar wa faza biribhil azim. Dan dengan menyempurnakan 4 sifat di atas, maka seseorang akan selamat dari kerugian dan akan menang, akan sukses dengan membawa keberuntungan yang besar, ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tafsir ringkas dari surat Al-Asr yang bisa kita kaji pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang rugi, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang mana akibatnya adalah kerugian di akhirat, ya, dan juga kerugian di dunia, terutama kerugian di akhirat, memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billahi min dzalik. Demikian yang bisa kita kaji, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Waffaqallahu al-jami', wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.